Oke lah, kita bahas tentang Pancasila. Mohon maaf kalau saya Cak Nun mendengarkan ini, saya mohon maaf. Kenapa? Karena saya ingin menyampaikan bagaimana kisah ketika saya mendiskusikan ini dengan Cak Nun. Saya pernah bertemu dengan Cak Nun, kemudian satu waktu ada yang bertanya ketika dalam forum pertemuan dengan Cak Nun, Ustadz Felix, apakah Ustadz Felix ini benar anti Pancasila? Pas saya mau menjawab, ternyata yang menjawab duluan sudah Cak Nun. Ya enggak mungkin lah. Cak Nun menjawab begitu. Enggak mungkin manusia itu anti Pancasila. Lah kenapa? Ketuhanan yang Maha Esa. Lah masa manusia nggak berketuhanan? Kalau nggak berketuhanan, ya PKI, gitu kan ya. Tapi selama dia berketuhanan, maka dia sudah cocok dengan yang tadi. Cak Nun menjelaskan. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia mana yang tidak berkemanusiaan? Kalau tidak ada agama, atau kita nggak hanya, kalaupun kita tidak beragama, kita nggak sembarang bunuh orang, kita tidak sembarang berzina. Itulah kemanusiaan, adil dan beradab, persatuan. Siapa yang tidak ingin persatuan? Yang keempat, kerajaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Siapa yang tidak mau musyawarah? Siapa yang tidak mau bareng-bareng? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Siapa yang tidak senang dengan keadilan? Tapi sekarang yang terjadi adalah justru orang-orang yang mengklaim dirinya paling Pancasilais adalah justru yang merugikan negara. Dengan saya Permadi Arya, hari ini saya mau bikin video khusus untuk Ustadz Felix Show. Saya panggil Ko Felix saja ya. Jadi gini Ko Felix. Sudahlah, stop play victim. Stop berpura-pura sebagai korban. Kalau seandainya saya playing victim, andaikan kemudian saya kemudian berpura-pura menjadi korban, apakah semua itu harus saya lakukan? Dan saya tidak perlu menjelaskan pada siapapun yang meragukan. Antum paham, antum tahu tentang siapa yang berserius di dalam agama ini dan siapa yang cuma bermain-main di dalam agama ini. Saya sudah 16 tahun di dalam Islam, teman-teman sekalian, dan Islam yang memberikan saya kehidupan. Islam yang membuat saya hidup kembali. Islam yang memberikan saya arti untuk kemudian setiap hari bangun pagi, lalu kemudian memberitahu saya apa yang saya lakukan dalam hidup saya. Islam yang memberikan sebuah semangat pada saya untuk kemudian memanfaatkan setiap sen daripada uang saya. Islam yang kemudian membuat saya siap untuk mati. Menurut teman-teman sekalian, apakah saya akan menyerahkan Islam itu semudah yang teman-teman dapatkan daripada kemudian orang-orang yang tidak jelas mengatakan bahwa ini adalah playing victim? Atau kemudian ada yang mengatakan yang lain bahwa itu disengaja dilakukan. Masya Allah ya Rob. Kalau begitu Anda menuduh bahwa Kiai Nurholis yang datang kepada kami itu juga playing victim. Lalu kemudian semua itu adalah kemudian di-set. Lalu Anda kemudian mengira 5.000 orang itu juga di-set. Ini adalah sebuah pemikiran yang sangat lucu dan Anda perlu segera beristighfar. Lah kenapa? Ini adalah suatu tuduhan yang sangat berat yang kelak Allah akan minta pertanggungjawaban. Bagi saya tidak ada yang lebih penting daripada Islam. Dan bagi saya, ketika saya sudah masuk Islam teman-teman sekalian, bagi saya inilah hidup saya. Dan saya minta tiap hari pada Allah, ya Allah ketika Allah mau mematikan saya, matikan saya dalam keadaan berdakwah. Matikan saya dalam ketika menyebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ketika mengajak manusia kepada Islam. Itu kematian yang paling saya ridhoi, kematian yang paling saya ingini. Maka sejak saya masuk Islam, saya sudah mewakafkan hidup saya ini di dalam Islam, di jalan dakwah. Sehingga bagi saya tidak ada gunanya sebagaimana yang mereka tuduhkan tadi, playing victim, mencari apapun. Saya nggak mencari apapun. Saya mau nanya, maaf ya Ko Felix, ya dengan Hizbut Tahrirnya yang baru dibubarkan dengan pemerintah itu, yang Ko Felix masih ngotot, masih bela-bela, saya juga tahu. Maaf, saya boleh tanya nggak? Ko Felix dan Hizbut Tahrirnya apa kontribusi kalian untuk Indonesia? Nol besar. Sorry ngomongnya kok. Pernah nggak dengar berita Felix korupsi gitu? Atau pernah nggak dengar berita kemudian Felix nilep dengan uang KTP gitu? Atau pernah nggak dengar berita kemudian saya menjual BUMN gitu? Enggak sama sekali. Artinya adalah apa? Saya tidak terlibat dalam hal apapun. Tapi teman-teman melihat ada orang yang melakukan semua hal yang saya bilang tadi, tapi dia berkata saya Indonesia, saya Pancasila, mendadak dia bebas hanya dengan klaim saja. Kok bisa tafsir Pancasila dan siapa yang Pancasilais dan siapa yang tidak Pancasilais diserahkan pada satu kelompok yang kelompok ini bukan siapapun di dalam negara ini. Ansor itu tidak pernah nolak pengajian, apalagi sampai membubarkan pengajian. Ya, begitu banyak ustadz di luar sana. Ada Ustadz Yusuf Mansur, ada Ustadz Arifin Ilham, ada Ustazah Mamah Debi, ada Agim, segitu banyak ustadz. Kenapa hanya Ko Felix yang bermasalah dengan Ansor? Ya. Teman-teman sekalian, sudah viral di sosial media bahwa ada orang-orang Bansar dan Ansor kemudian mengambil foto selfie mengatakan siap ingin membubarkan kajian Felix Show. Ini niatan mereka yang sudah dari awal. Ini yang sudah mereka rencanakan dari awal.
Ini yang mereka inginkan dari awal, membubarkan kajian, bukan berdiskusi, bukan bernegosiasi. Saya sudah menyampaikan pada pihak Polres dan rekaman videonya ada bahwa saya minta silahkan wakil Ansor datang ke sini, silahkan wakil Bansar datang ke sini kalau mereka ingin berdiskusi. Dan dari awal tidak ada satupun surat permintaan audiensi kepada saya, tidak ada satupun surat permintaan ketemu pada saya. Dan kalau ingin, saya sangat senang sekali. Saya sangat senang sekali dan sudah diundang pada saat itu. Tapi kemudian Kapolres mengatakan sudah terlambat Ustaz. Sudah terlambat, sekarang tidak bisa lagi. Ustaz harus keluar daripada masjid ini. Ini yang kemudian kejadian sesungguhnya. Terserah Anda mau percaya siapa, saya mengalami ataukah orang-orang yang tidak mengalami kemudian berkoar-koar di sosial media. Simpel kan? Tapi apa yang Ko Felix lakukan? Daripada menandatangani surat tersebut, Ko Felix memilih untuk kabur. Lari. Ini fakta. Ya, ini dua fakta yang harus diluruskan terhadap apa yang terjadi di Kota Bangil. Oke? Felix Xiao kabur. Masya Allah. Teman-teman yang hadir di sana semua menyaksikan bahwa yang memaksa saya untuk meninggalkan masjid adalah pihak polisi, dan pihak polisi pasti juga akan tahu semua itu sudah terjadi. Saya tidak mau meninggalkan jamaah. Kalau dikatakan kabur, luar biasa. Ini memang fitnah yang sangat luar biasa. Tapi tidak ada masalah bagi saya. Silakan sampaikan apapun yang Anda ingin sampaikan. Bagi saya, Allah dan Rasul lebih tahu. Dan insya Allah semua jamaah juga lebih tahu tentang itu. Tentang siapa yang ikhlas benar-benar menyampaikan Islam. Tentang siapa yang kemudian benar-benar mau taat. Nah ini kemudian kita pengen sampaikan pada orang-orang. GP Ansor Kota Bangil sudah mengizinkan Ko Felix untuk melanjutkan kegiatan, untuk mengisi kajian dengan satu syarat. Satu syarat yang sangat mudah. Yaitu Ko Felix mau menandatangani surat pernyataan yang isinya satu, mengakui Pancasila sebagai falsafah resmi negara ini. Mengakui ideologi Pancasila sebagai ideologi negara. Bro, ini pengajian bro. Ini kajian Islam bro. Di mana-mana di seluruh dunia ketika kajian Islam itu, mosok ketika ada satu kajian kemudian Anda tanya ini orang Pancasilais atau tidak. Maka kajian-kajian di Arab Saudi, kajian-kajian di Malaysia misalnya, atau kajian-kajian di tempat yang lain, apakah kemudian semua orang kajian di Mesir terus ditanya dia Pancasilais atau tidak? Itu yang pertama. Ini kajian. Dalam kajian Islam itu yang harus dipastikan adalah bahwa Anda harus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Anda harus berdasarkan Kitabullah dan Hadis. Gitu kan ya. Nah, maka soalan ilmiah seperti itu kita bisa kemudian buktikan ada atau tidak pernyataan-pernyataan saya yang keluar daripada Al-Quran dan Hadis, dan itu bukan ranahnya mereka, tapi ranahnya MUI, ranahnya ulama. Kalau ada tolong sampaikan. Dengan senang hati saya bertaubat, dan dengan senang hati saya belajar pada orang-orang yang memberitahu saya bahwa saya punya salah dalam menyampaikan satu dalil yang berlandaskan daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini bukan penataran P4 yang kemudian memerlukan kemudian Pancasila di situ. Oke lah, kita bahas tentang Pancasila. Mohon maaf kalau saya Cak Nun mendengarkan ini, saya mohon maaf. Kenapa? Karena saya menyampaikan bagaimana kisah ketika saya mendiskusikan ini dengan Cak Nun. Saya pernah bertemu dengan Cak Nun, kemudian satu waktu ada yang bertanya ketika dalam forum pertemuan dengan Cak Nun, Ustadz Felix, apakah Ustadz Felix ini benar anti Pancasila? Pas saya mau menjawab, ternyata yang menjawab duluan sudah Cak Nun. Ya enggak mungkin lah. Cak Nun menjawab begitu. Enggak mungkin manusia itu anti Pancasila. Lah kenapa? Ketuhanan yang Maha Esa. Lah masa manusia nggak berketuhanan? Kalau nggak berketuhanan, ya PKI, gitu kan ya. Tapi selama dia berketuhanan, maka dia sudah cocok dengan yang tadi. Cak Nun menjelaskan. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia mana yang tidak berkemanusiaan? Kalau tidak ada agama, atau kita nggak hanya, kalaupun kita tidak beragama, kita nggak sembarang bunuh orang, kita tidak sembarang berzina. Itulah kemanusiaan, adil dan beradab, persatuan. Siapa yang tidak ingin persatuan? Yang keempat, kerajaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Siapa yang tidak mau musyawarah? Siapa yang tidak mau bareng-bareng? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Siapa yang tidak senang dengan keadilan? Tapi sekarang yang terjadi adalah justru orang-orang yang mengklaim dirinya paling Pancasilais adalah justru yang merugikan negara. Teman-teman coba sebutkan, kapan saya merugikan negara ini? Pernah nggak dengar berita Felix korupsi gitu? Atau pernah nggak dengar berita kemudian Felix nilep dengan uang KTP gitu? Atau pernah nggak dengar berita kemudian saya menjual BUMN gitu? Enggak sama sekali. Artinya adalah apa? Saya tidak terlibat dalam hal apapun. Tapi teman-teman melihat ada orang melakukan semua hal yang saya bilang tadi, tapi dia berkata saya Indonesia, saya Pancasila. Mendadak dia bebas. Hanya dengan klaim saja. Kok bisa tafsir Pancasila dan siapa yang Pancasilais dan siapa yang tidak Pancasilais diserahkan pada satu kelompok, yang kelompok ini bukan siapapun,
di dalam negara ini. Artinya mereka bukan kemudian lembaga yang harus kemudian sah di situ, yang bisa menentukan seperti tadi. Lantas mereka memaksa seseorang untuk menyatakan dalam pernyataan bahwa ini harus mengakui ideologi Pancasila, lalu menjadi ideologi tunggal NKRI. Ini adalah kemudian menjadi satu hal yang kemudian saya permasalahkan. Kalau kemudian ini harus dilakukan, biarlah polisi yang melakukan. Dan kalau polisi yang melakukan, maka saya bertanya pada polisi, lalu apakah polisi menilai saya, menuduh saya selama ini tidak Pancasila dan tidak NKRI? Kalau misalnya ada tuduhan seperti itu, tolong dibuktikan. Mana buktinya? Ini yang kemudian yang saya minta, gitu kan ya. Artinya ini adalah bukan ranah agama. Ini bukan ranah kajian. Dan kalau saya menandatangani dengan poin pertama ini saja, berarti saya sudah mengakui, oh selama ini Felixio adalah anti Pancasila dan anti NKRI. Saya mengakui bahwa saya salah, karena itu saya harus menandatangani. Kan begitu. Seperti ada orang kemudian mencuri, menandatangani, saya tidak akan pernah mencuri lagi. Kan gitu kan ya. Kedua, tidak menyebarkan paham ideologi khilafah. Teman sekalian, khilafah itu adalah ide Islam. Dan saya meyakini khilafah adalah bagian daripada ide Islam. Sama saja ketika Anda mengatakan pada orang Muhammadiyah, Anda menandatangani bahwa mulai dari sekarang sholat harus kunut. Loh, itu kan pendapat saya tidak kunut. Itu kan pendapat saya untuk kemudian sholat 11 rakaat ketika tarawih. Itu kan pendapat saya ketika begini. Ulama zaman dulu tidak ada yang pernah mempermasalahkan perkara-perkara ikhtilaf. Perkara-perkara yang kemudian bisa kemudian ada perbedaan di antara kaum muslimin. Andai kan Anda tidak mau menerima khilafah, itu urusan Anda. Andai kan Anda tidak meyakini adanya khilafah, itu urusan Anda. Tapi saya meyakini itu, karena saya sudah mengkaji Al-Quran, saya sudah mengkaji hadis, kitab para ulama, qaul para ulama, dan khilafah adalah sesuatu yang sangat nyata. Ketika kita membahas tentang kitab-kitab kuning itu, sangat nyata di situ, ada di situ. Dan kaum muslimin pernah menerapkannya. Setiap tarawih kita bacakan, khalifah pertama Abu Bakar, khalifah kedua Umar bin Khattab, khalifah ketiga Utsman bin Affan, khalifah keempat Ali bin Abu Thalib. Lalu bagaimana Anda menyuruh saya untuk tidak bicara tentang khilafah, sedangkan itu adalah bagian daripada ide Islam? Yang ketiga, menyatakan bahwa Ko Felix sudah tidak ada hubungannya dengan Hizbut Tahrir. Katanya Hizbut Tahrir sudah bubar. Lah kalau sudah bubar, lantas bagaimana cara saya mengeluarkan diri dari Hizbut Tahrir? Buktinya apa? Orang Hizbut Tahrir sudah bubar kok. Lalu kemudian yang bisa kita sampaikan adalah, ya Allah ya Rabb, teman-teman sekalian, bapak dan ibu saya saja itu nggak pernah nyuruh saya keluar dari Hizbut Tahrir. Dan kalau dari bapak dan ibu saya itu kemudian menyuruh saya keluar dari Hizbut Tahrir, itu pun belum tentu saya taati, gitu kan ya. Kemudian pertanyaannya, apa otoritas Anda untuk kemudian meminta saya untuk membuat pernyataan untuk saya keluar dari Hizbut Tahrir, gitu kan ya? Apakah saya tidak memiliki hak yang sama seperti Anda? Hak kita semuanya sama. Nah, ini kemudian menjadi pertanyaan. Lalu bagaimana mungkin ada orang waras menandatangani pernyataan semacam itu? Ya, ini yang kemudian saya sampaikan. Jadi semua fitnah-fitnah yang ada itu, semua tuduhan-tuduhan yang ada itu perlu kita sampaikan. Nah, teman-teman sekalian, semuanya sudah saya sampaikan. Dan kemudian yang menjadi kemudian terakhir kali, ini adalah sesuatu yang paling penting yang mau saya sampaikan pada teman-teman sekalian. Kenapa ini bisa terjadi? Dan bagaimana kemudian cara kita menyikapi ini? Teman-teman sekalian, coba simak baik-baik. Pertanyaan saya adalah, 15 tahun yang lalu atau 16 tahun yang lalu saya masuk Islam. 2002 saya masuk Islam. 15 tahun, hitungan kalau sana tahun, 16 tahun kalau dari Ramadan. Saya sudah masuk Islam. Dan sejak itu saya sudah mendakwahkan ide khilafah. Saya sudah menyampaikan apapun yang saya pahami tentang Islam. 15 tahun berselang saya baru dipermasalahkan dengan cara seperti ini. Bertahun-tahun yang lalu ulama-ulama kita sudah mendakwahkan Islam. Habib Rizik, Bahtiar Nasir, dan ya Ustaz Alfian Tanjung sudah mendakwahkan Islam. Pertanyaannya, kenapa baru sekarang semuanya menjadi masalah? Kenapa baru sekarang semua ini diangkat? Hizbut Tahrir Indonesia sudah ada di Indonesia 20-an tahun yang lalu. Mengapa baru sekarang dipermasalahkan? Berarti teman-teman perlu pahami ada sesuatu di sini, yang didakwakan oleh orang-orang yang dikriminalisasi ini yang mengganggu penguasa yang sekarang, yang mereka memiliki instrumen-instrumen yang kemudian membuat masalah-masalah seperti ini, yang kemudian mendengungkan isu intoleransi, mendengungkan isu radikalisme, mendengungkan isu anti NKRI, anti Pancasila dan sebagainya. Ini yang terjadi pada saat ini.